Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat WiFi voucheran tanpa mikrotik lagi. Biasanya kita kalau mau membuat WiFi voucheran itu pasti pakai mikrotik. Jadi mikrotik itu kalau kita misalkan membuat WiFi voucheran, dia itu menggunakan web server pihak ketiga biasanya ya. Jadi dia itu untuk mengatur point of sales-nya, harganya vouchernya berapa, kemudian durasinya berapa, vouchernya mau dibuat seperti apa, kecepatannya berapa. Biasanya kita pakai yang namanya Micmon atau mikrotik monitor. Dia mengambil port API dari mikrotiknya, kemudian dibawa ke Micmon untuk mengatur point of sales-nya. Nah, untuk yang tidak terbiasa dan mager, apalagi orang-orang teknisi asal connect seperti kita, nyeting mikrotik itu ribet dan membuat pusing kepala. Kemudian, saya menemukan cara membuat WiFi voucheran tanpa mikrotik menggunakan TP-Link EAP Omada. Seperti yang ada di video ini. Jadi di TP-Link EAP Omada, kita menginstal controllernya. Jadi fungsi controller adalah untuk menyimpan data-data vouchernya di dalam PC atau laptop. Kekurangannya adalah ketika laptop atau PC kita mati, maka vouchernya juga ikut hilang. Jadi PC-nya harus tetap menyala karena dia digunakan sebagai server dari EAP-nya. Kemudian dikembangkanlah access point atau router-router yang berbasis cloud. Jadi semua data dan juga voucher itu tersimpan secara cloud di internet. Selagi access point atau routernya dia terhubung ke internet, maka kita bisa mengatur voucherannya secara cloud. Nah, sebenarnya cloud ini juga ada di EAP Omada, tapi saya sudah mencobanya di TP-Link EAP 110 yang harganya entry level itu tidak bisa terkoneksi dengan cloudnya TP-Link. Terus kemudian saya juga menggunakan TP-Link EAP 620 HD yang harganya 2 juta, itu juga tidak bisa terkoneksi secara cloud di TP-Link. Jadi kita harus menggunakan controller yang kita install di PC. Ribet. Nah, ada salah satu brand yang dia sudah sangat berpengalaman sekali dengan dunia perkelautan, khususnya di router dan alat-alat networking. Namanya adalah Ruiji. Dan yang akan kita buat untuk WiFi voucheran ini adalah Ruiji RG RAP 2266, dimana dia punya cloud yang nanti kita akan bisa fungsikan untuk membuat WiFi voucheran dan juga bisa point of sales langsung di dalam Ruiji cloudnya. Dan itu tidak ribet. Seperti apa? Gaskan. Nah, untuk Ruiji RG RAP 2266 ini dia bisa kita lihat di dalam boxnya, dia Wi-Fi 6 AX3000, kemudian long range coverage, terus kemudian dia ada cloud management. Jadi kita bisa remote atau bisa hubungkan si RAP ini ke cloud dari Ruiji dan itu gratis, free, lifetime sampai yaumul hisab. Dan dia rotating installation. Untuk paket pembeliannya sendiri dia sangat sederhana sekali karena ini adalah termasuk access point enterprise. Jadi kita itu hanya mendapatkan RAP-nya saja, satu biji seperti ini. Kemudian kita mendapatkan mounting untuk menempelkan access point Ruiji-nya. Sudah tidak ada lagi, tidak ada kabelan, tidak ada adaptor. Jadi kalau kita mau membeli RAP ini, Anda harus membeli PoE splitternya dan lain-lain. Itu Ruiji juga menyediakan. Nah, untuk Ruiji RAP 2266 ini dia spesifikasinya 802.11ax. Jadi dia sudah Wi-Fi 6. Kecepatan yang diklaim Ruiji bisa sampai 2977 Mbps. Dan kapasitas kliennya perlu Anda ketahui, dia bisa menampung sampai dengan 512 device secara bersamaan. Untuk klien yang bisa terkoneksi ke RAP 2266 ini diklaim Ruiji stabil di angka 110. Jadi itu masih sangat banyak sekali ya, Lur ya. Kemudian dia sudah mendukung gigabit Ethernet, jadi hanya ada satu port LAN di sini, jadi bisa mentransmisikan data sampai dengan 1000 Mbps. Terus dia sudah support dengan PoE 8023AT. Jadi dia bisa dinyalakan dengan power over Ethernet, dia bisa re-image, kemudian portal standalone dan gratis manajemen cloud dan garansinya dari Ruiji 3 tahun. Oke, langsung saja kita akan coba nyalakan dan kita akan buat WiFi voucheran. Kita gaskan. Sebelum kita nyalakan, kita harus tahu poweringnya dulu. Jadi dia bisa dinyalakan dengan dua metode. Yang pertama dengan adapter. Kalau dengan adapter dia itu bisa nyala di 12 volt. Kemudian kalau kita menggunakan PoE atau power over Ethernet, itu dia nyalanya 48 volt. 48 volt ini cukup besar sekali. Jadi kalau misalkan Anda mau menyalakan, kalau ini kelas enterprise ya, Anda bisa menggunakan switch hub dari Ruiji juga yang support PoE
48 volt. Tapi di sini saya akali untuk menyalakan RAP-nya, saya menggunakan yang namanya PoE splitter. Jadi PoE splitter ini fungsinya untuk kita bisa memberikan power ke device-device yang tidak support PoE. Di sini saya akali karena saya nggak punya adapter 48 volt PoE ya. Saya akali dengan PoE splitter. Jadi kita butuh kabelan, panjangnya bisa kita sesuaikan untuk kabelannya. Jadi kita tancapkan ke bagian PoE splitter yang jack male ini. Kita tancapkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tancapkan Ethernetnya ke bagian LAN-nya dari RAP-nya. Dan kemudian kita bisa colokkan yang jack male-nya ke bagian 12 volt ini. Nah, kemudian untuk yang sisi ujungnya kita bisa tancapkan ke PoE splitter yang jack female ini. Nah, ini tinggal kita nyalakan dengan 12 volt, dia mau menyala. Jadi saya mengakalinya seperti itu karena saya tidak punya PoE 48 volt. Sebenarnya langsung ditancapkan ke jack DC ya bisa, tapi kalau misalkan kita mau taruh di tempat yang lain, mau dengan satu LAN, instalasinya bisa kita akali dengan PoE splitter ini. Langsung saja ini saya nyalakan dan kita tinggal tancapkan si RAP2266 ini, ujung PoE splitternya ini ke router ISP. Nah, setelah menyala nanti dia akan kedip-kedip, ada LED warna biru di bagian atas ini untuk indikator bahwa dia menyala. Jadi kita tunggu dulu sampai dia tidak berkedip-kedip. Oke, sekarang ROIG RAP2266-nya sudah menyala dan dia sudah tidak berkedip-kedip ya, LED warna birunya ini. Ini artinya dia siap untuk kita konfigurasi. Nah, sekarang kita akan konfigurasi. Caranya gampang banget karena setiap device access point-nya ROIG ini bisa kita akses di cloud. Jadi nyetingnya kita nggak usah ribet-ribet pakai IP address dan lain-lain. Ini untuk khusus Anda yang mager-mager. Cocok sekali sumpah. Access point ROIG ini. Dan kita bisa konfigurasi dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan HP lewat aplikasi ROIG Cloud, dia juga bisa. Nah, di sini untuk mendapatkan visual yang lebih besar, saya menggunakan laptop. Nah, ini kita tinggal sambungkan wirelessnya saja. Di sini ada WiFi namanya ROIG SD646. Oke, setelah terhubung ke ROIG SD646 ini harusnya kalau kita terkoneksi ke WiFi dari RAP ini, dia juga langsung bisa kita gunakan untuk internet karena dia ini berada di mode access point. Jadi kita nggak usah konfigurasi apa-apa, kita konekkan ke ROIG-nya, dia bisa connect internet. ROIG Cloud, kita tulis di Google, kita enter. Oke, di sini sudah terbuka ROIG Cloud, kita tinggal masuk saja. Kalau misalkan jenengan belum punya akun ROIG Cloud, tinggal bikin saja, nanti diverifikasi lewat email. Karena di sini saya sudah punya akun ROIG Cloud, jadi saya akan login dulu. Oke, di sini sudah masuk ke ROIG Cloud. Untuk pertama-tama supaya kita bisa menghubungkan cloud ini ke ROIG RAP ini gampang sekali. Kita tinggal klik adding di sini, tinggal klik saja. Alias jaringannya ini jangan bisa isi namanya misalkan apa? Untuk WiFi voucheran ya, voucheran MRK misalkan sampel aja. Terus kata sandi manajemennya di sini misalkan admin 123. Terus kemudian skenario-nya kita bisa untuk buatan sendiri misalkan. Kemudian zona waktunya kita bisa pilih sesuai waktu kita, yaitu GMT 7 Asia Jakarta. Dia kan WIB kan. Jadi kita tinggal kalau mau lebih lanjut, mau diatur juga lokasinya bisa di sini, tapi saya nggak usah setting pastinya, kita tinggal selanjutnya. Nah, di sini tambahkan perangkat, jenengan bisa batalkan dulu. Nah, jadi di sini ada baru proyek voucheran MRK. Kita tinggal klik saja. Nah, ini masuk ke proyek kita. Jadi kalau mau pindah-pindah proyek bisa di bagian atas ini. Nah, ini ada kalau misalkan kita punya proyek banyak, di sini pilih saja ya. Ini karena saya hanya punya satu, jadi saya pilih voucheran MRK. Nah, di sini perangkatnya masih 0, klien online juga 0 ya, lur ya. Dan kita tinggal koneksikan si RAP ini ke proyek baru voucheran MRK ini. Caranya gampang, tinggal klik perangkat. Nah, di sini kita bisa memilih umum bisa atau pilih AP juga bisa. Di sini saya pilih AP ya, access point, karena device yang akan kita koneksikan ke ROIG Cloud-nya itu adalah ROIG RAP2266. Jadi kita pilih access point, kemudian kita tambahkan access point. Di sini dikelola oleh web ROIG Cloud kita selanjutnya, dan nama SSID-nya kita mau WiFi-nya namanya apa? Misalkan mrk.net seperti ini. Karena kita mau gunakan untuk WiFi voucheran, jadi kata sandinya saya akan buka. Karena nanti kita akan membuat captive portal WiFi yang login ala-ala WiFi ID, jadi kita nggak usah kasih sandi. Kemudian kita pilih mode manajemen AP kita selanjutnya. Nah, di sini ada SN dan juga alias. SN ini adalah serial number. Jadi setiap router atau device dari ROIG itu dia akan punya yang namanya serial number. Serial number ini tidak akan ada yang sama dari semua produk ROIG. SN-nya pasti akan berbeda-beda. Nah,
SN ini yang akan kita gunakan untuk mengkoneksikan RAP 2266 ini ke Ruiji Cloud kita. Jadi di belakang routernya, di bagian bawah, di sini ada QR code. Kalau misalkan kita pakai HP, kita bisa scanning QR code-nya untuk mengkoneksikan RAP-nya. Kalau tidak, kita bisa masukkan manual SN-nya. Di sini saya akan masukkan manual SN-nya. Oke, SN sudah masuk, aliasnya kita bisa misalkan RAP1 gitu ya. Ini kalau misalkan jenengan ada RAP lagi yang sama, kita tinggal tambahkan, dia akan connect juga ke Ruiji Cloud atau ke project kita yang voucheran MRK tadi. Ini karena satu saja yang saya punya, jadi langsung saya selesai. Oke, di sini sudah tersinkronisasi. Jenengan bisa lihat RAP1 G1K7J00. Ini nanti dia akan otomatis WiFi-nya akan berubah MRK-net seperti ini ya, lur ya. Jadi dia langsung tersinkronisasi dan bisa dilihat diagnostiknya. Di sini ada load balance STA berbasis AP tersinkronisasi, jadi semuanya akan tersinkron secara cloud. Di dalam cloudnya kita bisa akses di mana saja dan kita bisa nyeting RAP ini nggak harus sama atau satu jaringan. Kita bisa remote RAP-nya. Sekarang kita akan coba kemampuan dari RJ-RAP 2266-nya. Jadi kita akan coba uji berapa speed test maksimal yang dia dapat dan juga seberapa jauh jangkauan yang bisa ditransmisikan oleh si RAP 2266 ini. Di sini saya sudah tersambung ke MRK-net dan ini dia berada di kecepatan 1200 Mbps ya. Ini kecepatan paling optimalnya dia. Dan sekarang saya akan coba speed test lokal yang ada di server saya dengan library speed test. Sekarang saya akan start. Kita coba lihat kita dapat internet berapa. Nah, ini adalah kecepatan optimal ya, paling optimalnya Wi-Fi 6-nya. Di sini pingnya 3.80 dan jitternya 0.35. Jadi bandwidth maksimal yang bisa ditransmisikan oleh si RAP 2266 ini dia berada di 182 untuk downloadnya dan unggahnya berada di 430 Mbps. Kalau misalkan speed test secara lokal, ini di sini kebetulan saya punya internet, bandwidthnya tidak terlalu kenceng sih sebenarnya. Kita coba speed test ya dari PT Daniswara Citra Informatika. Lah ini bandwidthnya karena dipakai banyak orang, jadi dia paling mentok di sekitar 54 Mbps. Ini bandwidth internet saya ya, bandwidth internetnya mentok segini nih karena ini internetnya banyak yang make. Tapi bandwidth optimal yang bisa ditransmisikan yang ada di library speed test tadi yaitu di 182 Mbps untuk downloadnya. Oke, sekarang saya akan coba tes jaraknya dan ini saya berada di dekat access point-nya. Ini di minus 23, minus 16 ya, minus 16, minus 23. Dan sekarang saya akan coba berjalan ke depan rumah saya. Ini bagian belakang rumah ya, bagian paling belakang rumah. Dan sekarang saya akan berjalan ke depan rumahku. Apakah kita masih mendapatkan network strength sinyal yang bagus? Oke, sekarang saya sudah berada di depan rumah dan ini sinyalnya sudah minus 87. Tentu saja ini di frekuensi 5 GHz ya, pastinya. Kalau 2,4-nya bisa lebih jauh lagi. Ini area rumahnya sekitar 40 meter persegi. 40 meter persegi, ini minus 86. Nah, sekarang kita akan coba membuat voucher atau kita membuat captive portal Wi-Fi login ala-ala Wi-Fi ID menggunakan RAP 2266 ini. Caranya gampang sekali, sebenarnya mirip seperti video yang lalu menggunakan access point RAP tipe yang lain ya. Di sini tapi tampilannya sangat berbeda sekali untuk Ruiji Cloud yang terbaru. Jadi untuk membuat captive portal, kalau kita connect sekarang, ini jangan bisa lihat ya, saya recordkan dari HP dulu. Nah, kalau kita terhubung ke MRK-net, nah ini dia langsung terhubung, teman-teman. Nah, kita coba tambahkan captive portalnya. Nah, untuk pertama-tama nih, kita tinggal bikin portalnya saja, tambah halaman ini, kita plus. Kita kasih nama portal misalkan portal 1, begitu ya. Ini bikin halaman loginnya nih. Kemudian kita mau autentifikasi seperti apa? Ini real time ya. Ini contohnya seperti ini. One click login ini adalah ketika nanti kita login akan muncul one click login, kita klik baru kita bisa mendapatkan akses internet. Karena kita mau jualan wifi, jadinya kita kasih voucher ya. Kalau one click ini kan kita nggak bisa jualan wifi nih, misalkan. Kita tinggal uncheck list, kemudian kita pilih yang voucher. Jadi nanti kita akan loginnya menggunakan voucher. URL paksa masuknya, ini nanti setelah kita login vouchernya akan dibawa ke URL yang ini. Jadi saya nggak mau kasih URL apapun. Jadi kalau dia login ya sudah login aja, nggak ke direct ke situs yang lain. Nah, di sini kita juga bisa masukkan gambar logo, terus kemudian posisi logonya mau di mana kita bisa atur secara custom. Di sini saya misalkan ada juga ya. Ini kita bisa misal mau membuat wifi voucheran untuk apa, kantor atau untuk hotel. Ini sudah disediakan
nya oleh Ruijin. Nah, kita mau warnanya juga kita bisa custom di sini. Di sini hak ciptanya misalkan hotspot by Nanang MRK contoh. Nah, ini di bawahnya akan tertulis voucher loginnya, misalkan masukkan voucher di sini seperti ini, dia akan langsung tertulis secara real time. Oke? Kita tinggal oke saja. Ini bisa kita konfigurasi pakai HP. Jadi nggak usah ada pertanyaan ini bisa pakai HP nggak Mas? Bisa. Nah, ini sudah ada portal 1. Nah, kita tinggal nama kebijakannya misalkan voucheran. Kemudian mode kebijakannya bisa inner, bisa eksternal. Eksternal ini nanti dia akan menyimpan secara radius ke server yang kita miliki. Jadi dia bisa mensupport semacam itu juga karena di sini mau kita koneksikan secara cloud di Ruijin Cloud-nya. Jadi kita pilih inner. SSID-nya pilih di sini, SSID-nya kan yang mau kita bikin kan MRK-net untuk WiFi portal. Jadi kita pilih SSID-nya MRK-net. Sudah terbuat. Kemudian online tanpa hambatan ini kita unchecklist karena kalau misalkan kita kasih ini nanti dia bisa online terus. Jadi kita unchecklist, kemudian portalnya kita pakai portal yang ini, kita pilih dan kita oke. Dan bisa dilihat di sini SSID mrk.net inner 2. Nah, ini sudah ada. Oke, sekarang saya akan coba lihat di HP. Saya akan koneksikan wifi-nya ke mrk.net ini ya. Kemudian dia akan langsung seperti ini, dibawa ke Kapatif portal yang tadi kita setting. Masukkan voucher di sini, akses code login. Nah, ini kita belum bisa login karena kita belum membuat vouchernya. Jadi kita masih belum bisa mendapatkan akses internet. Bisa dilihat nih, tidak ada koneksi internet ya. Di portalnya kita harus login dulu baru kita akan mendapatkan akses internet. Nah, untuk membuat vouchernya, WiFi vouchernya juga langsung ada di Ruijin Cloud. Jadi tidak usah kita pakai aplikasi yang lain seperti Mikrotik kan harus pakai Mikmon untuk mengatur point of sales-nya. Kalau di Ruijin nggak usah ribet. Kita tinggal masuk ke autentifikasi dan akun manajemen pengguna. Nah, di sini akan ada akun, voucher dan grup pengguna. Kita tinggal setting pertama-tama, kalau saya sih suka di grup penggunanya dulu. Jadi grup pengguna ini adalah untuk mengatur profil kecepatannya. Jadi kita tambahkan dulu. Misalkan di sini nama grup pengguna ini adalah voucher harian. Kita klik aja harian. Sampel. Harganya katakanlah 3.000 satu hari. Perangkat bersamaan ini adalah satu voucher bisa digunakan untuk berapa user. Contohnya satu voucher saya akan gunakan untuk satu user. Jadi tidak ada user lain yang bisa masuk dengan menggunakan voucher itu begitu. Kemudian adalah pilihan waktunya. Karena ini voucher harian, jadi dia saya gunakan untuk satu hari waktu yang dia akan dapatkan. Kemudian kita juga bisa mengatur kuotanya. Jadi enak banget ya. Kalau misalkan Anda mau pakai sistem kuota juga, Anda bisa setting di kuota yang sesuai Anda inginkan. Di sini karena saya tanpa batas, jadi saya pilih tanpa batas. Kemudian ini kecepatan uploadnya. Kita bisa setting, bisa limit misalkan 1 Mbps ya untuk satu hari. Kemudian kecepatan unduh maksimal misalkan 1 Mbps juga. Terus di sini ada ikat MAC pada pengguna pertama. Jadi satu voucher ini ketika sudah login ke satu device ini, maka MAC address HP-nya akan disimpan ke Ruijin Cloud. Kalau misalkan ada orang lain menggunakan voucher itu tidak dengan MAC address HP-nya, maka dia tidak akan bisa terkonek. Jadi di sini saya tidak akan mengikat MAC-nya. Jadi kalau misalkan kita logout mau login pakai HP yang lain, dia bisa connect dengan voucher itu. Kita tinggal oke. Kalau misalkan jenengan mau buat profile lagi sesuai dengan kreativitas, silahkan disesuaikan. Next, kita tinggal bikin vouchernya. Di sini di tab voucher kita tinggal bisa tambahkan voucher. Di sini kita mau bikin voucher misalkan jumlahnya berapa voucher? 10. Grup penggunanya mau bikin voucher yang mana? Yang harian atau yang mingguan? Kita klik harian untuk voucher harian. Kemudian pengaturan informasi pengguna ini bisa tidak usah diisi. Terus di bagian pengaturan lanjutan jenengan bisa custom. Mau seperti apa vouchernya? Mau dengan huruf dan angka, mau dengan angka saja atau mau kombinasi antara huruf dan angka. Di sini sudah ada. Kemudian ada panjang vouchernya mau berapa digit itu bisa di sini. Di sini maksimalnya 9 digit. Jadi saya pakai 6 aja ya biar nggak ribet. Kita tinggal oke. Nah, dia akan membuat voucher harian berjumlah 10 dan kita juga langsung bisa cetak lewat Ruijin Cloud. Jadi caranya pilih dulu ya. Mau dicetak yang mana kita tinggal pilih semua ini. Kita tinggal cetak voucher. Lah mau dicetak dengan genre seperti apa mau dicetaknya? Mau kita pakai kertas A4, tag buatan sendiri mau seperti apa? Kemudian nama profilnya kita bisa custom juga mau seperti apa? Ini saya kecepatan unduh maksimalnya saya hilangkan, perangkat bersamaannya saya hilangkan. Jadi seperti ini nanti voucher yang akan dibuat oleh Ruijin-nya, kita tinggal oke, beres, tinggal print ya. Gampang banget tuh pakai Ruijin Cloud. Sekarang kita tinggal coba nih login ke mrk.net dengan menggunakan voucher yang sudah kita buat di sini. Klik oke. Di sini saya akan coba masukkan satu voucher dan sudah berhasil terhubung.
Gampang tuh. Karena ini voucher 1 hari, jadi kita coba lihat speed testnya. Kita coba speed test ya. Dia mendapatkan speed test berapa? Ini PT Dani Suara Citra Informatika. Kita mulai. Harusnya dia akan terlimit di 1 Mbps saja, sesuai dengan kecepatan yang kita berikan. Dan nanti kita juga bisa cek reportnya, siapa saja yang terkoneksi, siapa yang on, dan penghasilan kita berapa, itu juga bisa dicek di seluruh jaringan. Kemudian voucher, nanti di sini akan ada reportnya, berapa total harga yang kita dapat, kemudian nama profil yang terguna apa saja, akun yang teraktivasi apa saja, di sini bisa kita kontrol secara mudah. Nah, si Ruiji RG RAP 2266 ini juga bisa kita kembangkan lagi kalau misalkan kita mau jualan wifi dan macam sebagainya. Itu sangat fleksibel sekali karena dia punya fitur yang namanya mesh. Jadi kita tidak usah ribet-ribet make acak dan macam sebagainya, mau ke sini login lagi. Di sini karena saya hanya punya 1 RAP, jadi saya nggak bisa mencontohkan untuk mesh-nya ya. Kita bisa kembangkan lagi menjadi lebih luas tanpa harus ribet-ribet pakai kabel, pakai ini. Dan itu tadi review singkat dan bagaimana cara membuat wifi voucheran dengan menggunakan Ruiji RAP 2266. Menurut saya Ruiji RAP 2266 ini termasuk salah satu akses point Ruiji yang paling worth it untuk kita beli. Karena fiturnya powerful, jangkauannya oke, dan juga kapasiti usernya dia bisa menampung sampai dengan 512 user. Itu banyak sekali dan itu cocok digunakan untuk kelas enterprise. Jadi misalkan instalasi di perusahaan, kemudian instalasi di pabrik-pabrik, kemudian instalasi di sekolah dan macam sebagainya, butuh akses point yang kapasitinya besar. Ruiji RAP 2266 ini bisa jadi salah satu opsi yang kita pilih. Untuk kekurangannya sendiri menurut saya paling ketika kita membeli RAP itu terpisah dengan adapter dan juga lain-lainnya gitu. Jadi kita harus merogoh kocek lagi untuk kita bisa membeli adapter dan juga PoE splitternya. Tapi karena memang dia kelas enterprise, biasanya kalau akses point enterprise itu kita membelinya itu ya memang stand alone, hanya kita dapatkan akses pointnya saja, nggak dapat apa-apa lagi. Itu saja sih paling kalau jenengan pengen beli RAP 2266 ini sesuai yang ada di video ini, nanti saya sediakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Silahkan beli dari situ, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.